Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kita sudah melakukan berbagai aktivitas, baik dari rumah maupun di luar rumah. Malam hari ini menutup rangkaian kegiatan kita sepanjang hari. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan selalu mengingat bahwa apapun yang sedang kita alami, Allah terus berkarya sekalipun kita tak dapat melihat dan memahaminya. Presbiter dan pelayan liturgi dalam ibadah keluarga malam ini mengucapkan selamat beribadah. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini adalah Pendeta Yance Wairisal. Jemaat, mari dengan penuh rasa syukur kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan memuliakan Tuhan karena kasih dan setia-Nya yang besar dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan seisi keluarga kami melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah kami, Bapa dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Pada hari malam ini kami yang berkumpul di dalam rumah masing-masing, hendak membuka untuk membaca dari kebenaran firman-Mu di dalam kitab suci. Roh-Mu kiranya berkuasa atas kami,
Bimbinglah kami bukan hanya untuk mendalami apa yang Engkau ajarkan bagi kami, tetapi dengan kuasa kasih Roh-Mu, ya Allah, tuntunlah kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, kami ini berdoa kepada Bapa di surga dengan Roh yang kudus. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri guna kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan berdasarkan Alkitab dari dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai yang ke-26 yang begini bunyinya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak, Ibu, orang tua terkasih di rumah bersama dengan anak-anak yang Tuhan Yesus cintai? Tentunya pada malam hari ini kita semua bersukacita. Dan malam ini adalah malam di mana kita akan mengakhiri bulan yang ke-9, besok akan masuk dalam bulan yang ke-10. Puji Tuhan, di sepanjang tahun ini Tuhan sudah beserta dengan kita. Di sepanjang bulan yang ke-9, ternyata Tuhan begitu besar menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Tetapi untuk apakah Tuhan memberikan hidup sehingga kita boleh melewati hari-hari yang sudah dilalui kemarin atau hari ini, dan besok akan kita masuk pada hari yang baru di dalam bulan yang ke-10. Tentu ada maksud, ada rencana yang dibalik itu. Tuhan menginginkan untuk kita dapat menjadi agen yang membawa sukacita bagi banyak orang. Bukan hanya bagi diri pribadi, bukan hanya untuk keluarga, tetapi yang kita imani adalah Tuhan mau untuk menjadikan diri pribadi dan keluarga kita sebagai bagian yang dapat membawa sukacita bagi banyak orang. Malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 tadi. Mengawali pemberitaan dalam khotbah malam hari ini, saya mau bercerita tentang apa yang saya baca, saya dengar tentang keberadaan kehidupan seorang perempuan. Namanya adalah Caroline Kennedy. Dari marganya, maka tentu kita yang hidup di tahun 50, 60, 70 mengenal betul nama keluarga tersebut. Caroline Kennedy adalah putri dari almarhum Presiden John Fitzgerald Kennedy. Ketika sang ayah dibunuh pada usia atau ditembak mati pada usia Caroline masih 6 tahun, ia belum mengerti tentang keberadaan jalan kehidupan yang dialami oleh almarhum ayahnya. Tetapi pada tahun 2013 kemarin,
sesuatu yang menarik terjadi, yakni ketika putri Presiden John Fitzgerald Kennedy ini ditunjuk sebagai duta besar perempuan pertama yang akan bertugas di negara Jepang. Ia tiba di sana dan kemudian apa yang diberitakan oleh media massa, sejumlah besar orang menanti kehadirannya. Mereka ingin untuk melihat putri presiden yang berduka atau yang mengalami keberadaan kematian ayahnya ketika ia masih berusia 6 tahun. 50 tahun yang lampau ketika ayahnya dibunuh, ia belum mengerti apa-apa tentang jalan kehidupannya. Tetapi yang kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, di tahun 2013, Presiden Barack Obama menunjuknya sebagai duta besar yang menduduki jabatan di negara Jepang. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika ia tiba di sana, semua orang berupaya yang tahu tentang kehidupan keluarganya ingin untuk melihatnya. Tentu ada sesuatu yang menarik dari keberadaan Caroline ini. Bukan pribadinya yang membuat ia tertarik untuk ditatap, tapi yang disebut adalah mereka tertarik karena ia berasal dari klan Kennedy. Ia bukan seorang selebriti yang tersohor dan karena itu orang ingin untuk melihat dan memujanya. Tapi orang ingin melihat sang putri ini karena mereka ingat keberadaan kehidupan selama kurang lebih 5 dasawarsa, tampuk kekuasaan yang terjadi di dalam negara yang besar itu. Keluarga Kennedy ini memainkan peran yang besar. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang yang mempunyai peran yang besar, bukanlah Caroline mempunyai daya tarik karena ia bersumber atau ia keluar dari keluarga yang besar itu dengan kelebihan-kelebihannya. Tetapi ia begitu terkenal dan dihormati, ingin untuk ditatap, dilihat keberadaan penampilannya, karena memang Ibu Bapak yang terkasih, di dalam keberadaan kehidupan klan ini, di dalam kehidupan keluarga Kennedy ini, ada daya tarik yang luar biasa dari banyak orang yang mengagumi para pemimpin-pemimpin besar di dalam dunia ini. Apakah itu? Apakah yang membuat ia begitu dicari atau membuat orang tertarik kepada keluarga ini? Adalah apa yang bisa kita tahu, di dalam kehidupan keluarga ini mereka mempunyai rasa hormat pada sesama yang sungguh-sungguh membuat keluarga mereka tersohor di seantero muka bumi ini. Mereka begitu hebat sebagai pembesar, bukan karena jabatan dan kekayaan yang mereka miliki, tetapi nilai-nilai hidup yang melekat dalam perilaku hidup itulah yang membuat mereka begitu dihargai dan dicintai, dan senantiasa di mana saja mereka berada, orang ingin untuk menatapnya. Nilai hidup, cinta kasih dan rasa hormat pada sesama itulah yang membuat keluarga ini sampai sekarang ini dihargai. Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita diperhadapkan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengikuti petuah dan nasihat dari orang alim dengan jejak sebagai orang baik, agar menjadi baik sehingga ada sukacita yang dinikmati oleh semua orang. Itulah Amsal bacaan kita yang seharusnya kita membacanya dari dalam pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-34. Nasihat dalam Amsal ini merupakan petuah yang ditulis oleh orang yang menyapa dirinya sebagai orang bijak. Tentunya dia adalah Salomo. Petuah yang di dalam ayat bagian ke-17 dan yang ke-18 mendengarkan apa yang disebutkan di dalam ajaran ini ialah mendengar
dan jangan menghina mereka yang memperanakan dan melahirkanmu. Mendengar dan memperhatikan didikan dari orang tua kepada anak-anak. Disebutkan mulai dari ayat yang ke-22, belilah kebenaran, milikilah kebenaran itu, dan jangan menjualnya atau menggantikannya. Kekayaan hikmat akan membuat yang memilikinya dapat menata hidup yang baik. Ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada petuah yang ke-18 pada ayat yang ke-26 disebut, kekayaan hikmat Allah yang dikumpulkan sebagai pegangan atau sebagai modal hidup yang disimpan. Bukanlah di dalam lemari atau bukan di dalam rumah yang mewah, tetapi disimpan di dalam hati yang mendengarnya. Nah, intisari dari nasihat orang bijak pada petuah dan nasihat 17 dan 18 ini ialah memiliki hikmat dan membuat ayah dan ibu beria-ria dalam sukacita. Mereka yang melahirkan anak yang mencari hikmat akan beria-ria. Firman Tuhan malam hari ini, baiklah kita jadikan sebagai pegangan hidup di hari hidup kita sehari-hari. Baik sebagai orang tua, di dalam masa kita masih mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, membesarkan anak-anak, maupun sebagai orang tua yang sedang mengecap hari-hari tua di masa lansia. Seorang ayah dan ibu bila melihat anaknya berhasil dalam hidup, saya mau katakan, dia tinggal dan hidup dalam kemewahan harta benda, tentu akan membuat betapa senangnya hati sang orang tua. Tetapi jika sang anak-anak yang memiliki segala-galanya yang baik, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesejahteraan, disebut mereka mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang tahu menghormati orang lain, pribadi yang tahu mengasihi orang lain. Sikap pribadi itulah yang membuat kalau orang tua berada dalam masa tua, mereka mendengar apa yang disampaikan menyangkut perilaku kehidupan anak-anaknya. Perilaku itu membuat hati orang tua sungguh-sungguh berbahagia, yang Salomo menyebut hati mereka beria-ria. Tetapi sebaliknya, bila keberadaan kehidupan terbalik atau tidak sejalan dengan yang disebutkan pada ayat 24 sampai dengan yang ke-26 Amsal 23 pada malam hari ini, maka betapa sedihnya hati orang tua yang telah membesarkan, yang telah menyiapkan seluruh masa depan kehidupan anak-anaknya itu dengan baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi sengaja saya ceritakan tentang kehadiran putri mantan Presiden Amerika John Fitzgerald Kennedy sebagai duta besar perempuan pertama dari negara Amerika Serikat yang ditugaskan di Jepang. Selama kurang lebih 5 dasawarsa, klaim ini menjadi buah bibir banyak orang. Bukan karena kehebatan yang mereka raih dan toreh dalam sejarah dunia, melainkan karena kebaikan hati yang mau menaruh perhatian bagi banyak orang. Menghargai orang kecil yang sederhana dan menghormati orang besar yang memimpin banyak orang. Ketika semua itu dibuat, sungguh mereka dihargai dan dihormati. Saya ingat ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika ibu dari anak-anak keluarga Kennedy ini, John, Robert, dan saudara-saudaranya yang lain, orang tuanya, ibunya merayakan ulang tahunnya yang ke-100.
para wartawan yang berkumpul, turut bersama merayakan ulang tahun sang ibu itu. Mereka bertanya tentang cara ia mendidik anak-anaknya sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sangat dihargai di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Sang ibu pada saat itu mengatakan bahwa kiat untuk membentuk pribadi anak-anaknya hingga mereka bertumbuh sebagai pribadi yang baik. Dia mengatakan bahwa ia mendidik mereka pertama-tama di dalam rumah. Sebagai pribadi yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Ia menjadi guru bagi anak-anaknya, mengajarkan keberadaan kehidupan, menanamkan benih cinta kasih di dalam kehidupan jiwa anak-anaknya sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi manusia yang dewasa, kekayaan cinta kasih Allah yang tertanam di dalam hati mereka itulah yang menjadi modal untuk mereka diterima oleh banyak orang. Yang menjadi bagian di mana mereka dicintai oleh orang lain. Karena mereka telah mengenal cinta yang sejati dari tutur kata dan nasihat ibu mereka di dalam rumah. Pesan nas ini buat kita yaitu sebagai orang tua, selaku ayah dan ibu, selaku kakek dan nenek, agar kita mengajarkan pada anak-anak kita pengenalan yang benar akan nasihat Tuhan dari dalam firman-Nya. Kita patut mengajar anak-anak kita mengenal bukan hanya 2 kali 2 sama dengan 4. Bukan hanya mengenal tentang keberadaan kehidupan hidup yang sejahtera. Tetapi kita patut sebagai orang tua Kristen yang baik mengajarkan anak-anak kita untuk mereka mengenal Tuhan yang memberikan hidup. Kita patut mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka mengenal siapa Tuhan yang ia percayai. Kalau kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang siapa Tuhan yang ia percayai, Tuhan yang baik, Tuhan yang menuntut di dalam keberadaan kehidupan, Tuhan yang mengarahkan jalan kehidupan untuk kita berbuat baik. Dan mereka menerima, mendengarnya, yang oleh Amsal tadi disebut bahkan membelinya, betapa berharganya ajaran dan didikan Tuhan itu. Maka kekayaan Allah yang mereka beli dan mereka dapatkan itu akan membuat mereka berbahagia. Kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang sudah mereka miliki, tetapi mereka berbahagia karena kekayaan yang mereka miliki itu bisa mereka bagi orang lain. Dalam sikap dan perilaku, dalam tindak tanduk yang baik, yang mencintai orang lain. Cinta yang dapat dinyatakan dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menghormati orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan, dan mencintai serta mengasihi orang-orang yang berada di dalam bagian hidupnya yang dianggap oleh orang lain mungkin mereka rendah, tersisih, terjauhkan. Nah, kalau kita mengarahkan langkah kehidupan dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, hal yang demikian tadi disebutkan. Ketika orang lain mengatakan kepada kita sebagai orang tua yang melahirkan mereka, betapa baiknya, betapa salehnya, betapa tulus cintanya anak-anak kita. Kekayaan yang kita tanamkan itu sungguh membuat bukan hanya kita senang, kita bahagia, tetapi ada sukacita yang luar biasa. Dan itulah yang menjadi obat untuk kita bisa menikmati hari hidup dengan penuh ketenangan. Tetapi juga kita yang mengajarkan anak-anak kita untuk mendengar nasihat dan petuah dari orang yang berhikmat sama seperti di dalam bacaan ini. Mereka mendengar didikan dan nasihat
yang kita sampaikan berdasarkan apa yang kita lihat dari pengalaman hidup kita, maka dengan demikian pun jugalah generasi penerus kita akan menikmati hidup yang baik. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam rumah lepas rumah, dalam jemaat GPIB Bukit Sion maupun juga sebagai pendengar ataupun yang sedang menyaksikan acara pemberitaan firman Tuhan di dalam malam hari ini. Yang kita beri buat anak-anak kita, selain kekayaan untuk masa depan yang sejahtera, tetapi sebagai orang tua yang bijak, ketika kita mendengar didikan dan nasihat Tuhan dan memberikan itu di dalam hati anak-anak kita, maka kala kita sudah renta dalam usia dan mendengar sesama bercerita tentang kebaikan mereka, itu sungguh-sungguh membuat kita ada dalam sukacita yang besar. Dan itulah obat yang membawa kegembiraan dalam hari tua kita ketika kita menjalani hidup ini. Itu bagi orang tua yang memberikan nasihat hikmat bagi anak-anaknya. Apa yang disalurkan bagi anak-anak, apa yang disampaikan bagi anak-anak, sekarang demikian pun ingin saya sampaikan. Karena di dalam rumah lepas rumah, sedang diantaranya orang tua dan anak-anak duduk bersama mendengar firman Tuhan ini. Apa yang sedang digumuli dalam kehidupan sehari-hari melalui pencarian untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang baik. Menyangkut keberadaan kita mengasah kehidupan kita untuk dapat masa depan yang baik. Kita mencari dari sejumlah literatur. Kita membuka untuk bertanya kepada yang paling maha tahu, yang orang menyebut mbah yang paling tahu, yaitu Mbah Google. Kita boleh bertanya ke sana dan kemari atau mencari ke sana dan kemari untuk mengetahui masalah yang sedang kita hadapi. Mengetahui keberadaan jawaban yang ingin untuk kita dapatkan atas apa yang sedang kita gumuli. Malam hari ini nasihat firman Tuhan ini bagi anak-anak ialah, kalau kita mau mendengar, kita mau untuk merendahkan hati, kita mau untuk membuka hati, mendengar didikan dan nasihat, anjuran dan petuah dari orang tua, maka dengan demikian masa depan hidup yang dijalani hari ini, besok, dan bahkan ketika kita telah berada dalam masa tua, kita tidak akan dikecewakan. Sebab modal hidup sebagai anak-anak yang mau mendapatkan masa depan yang baik, kita telah memilikinya, kita telah membelinya, yaitu nasihat dari didikan hikmat yang disampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menyertai kita bersama-sama dalam hidup sehari-hari. Amin. Waktu penuaian pasti ada hasil.
Mari kumpulkan, pasti ada hasil nanti pusana. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk keberadaan kehidupan kita pribadi, keluarga, gereja, dan juga dengan masyarakat di mana kita hidup. Mari berdoa. Maha besar Allah kami, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada hari pagi ini kami dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam kuat kuasa kasih Roh-Mu yang kudus, Engkau memimpin kami bersama-sama dengan semua orang. Perkenankanlah Engkau ya Tuhan mendengar doa kami untuk kehidupan semua orang. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ya Bapa, taulah Engkau akan pergumulan semua umat manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh muka bumi ini. Dengarlah ya Tuhan seru permohonan orang-orang yang sedang dirawat, yang sedang mengisolasi diri, ataupun semua orang yang senantiasa berseru agar Tuhan menjauhkan bala yang menghancurkan seluruh tatanan keberadaan kehidupan, pribadi, keluarga, bangsa lepas bangsa, negara lepas negara. Tuhan menjaga dan melindungi kami di dalam negara bangsa ini dari penyakit ini. Begitu banyaknya korban yang berjatuhan, maka kami bermohon agar kami sebagai warga negara mempunyai rasa hormat untuk mengikuti protokol pemerintah di dalam bidang kesehatan guna menanggulangi dan mengakhiri penyebaran COVID-19. Kami bermohon agar Tuhan menyertai serta menguatkan para tenaga kesehatan yang bertugas di rumah-rumah sakit maupun yang bertugas di lapangan, bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri, maupun juga ya Tuhan, Satuan Polisi Pamong Praja. Bantulah mereka. Teristimewa kami berdoa untuk kami di dalam kota Surabaya ini. Tuhan berkenan ada di dalamnya, sehingga situasi yang sedang terjadi dengan warna yang sungguh-sungguh kami melihat seringkali berubah-ubah atas sebaran penyakit ini, kami kembali ke dalam zona putih, zona yang bebas dari penyakit ini. Oleh karena itu Tuhan mau menyertai pemerintah kota Surabaya. Kami bersyukur atas jerih payah dan kekuatan yang luar biasa Tuhan anugerahkan untuk Ibu Wali Kota kami. Tuhan menyertai, Tuhan melindunginya, dan Tuhan menyiapkan untuk ia mengakhiri masa jabatannya ini dengan baik. Serta Tuhan akan menentukan pemimpin penggantinya yang terus akan bekerja demi terciptanya kota yang bersih, kota yang sungguh-sungguh membawa sukacita bagi warganya dan bagi setiap orang yang masuk keluar di dalam kota kami ini. Kami bersyukur karena Tuhan beserta di dalam persekutuan kami sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk menggantungkan nafas dan jalan kehidupan kami pada kuasa kasih-Mu. Bimbinglah kami dengan ajaran-Mu, dan kami berterima kasih atas firman yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, kami sebagai orang-orang tua, Tuhan, Engkau menempatkan kami di dalam rumah dengan menitipkan anak-anak kami. Sudah kami bekerja yang luar biasa untuk menyiapkan masa depan anak-anak kami. Acap kali kami berpikir tentang hari esok mereka, dan karena itu kami bekerja keras untuk memfasilitasi supaya keadaan hidup mereka ada di dalam keadaan yang sejahtera, yang penuh dengan kedamaian. Sejumlah kekayaan duniawi kami siapkan. Namun malam hari ini firman-Mu menyentuh kami, bahwa kekayaan dari nasihat hikmat-Mu
dari orang yang bijak, yaitu Salomo, berdasarkan firman tadi, adalah bekal bukan hanya untuk anak-anak kami disebut oleh orang lain baik, tetapi ketika orang mengatakan perilaku mereka yang baik, di situ ada sukacita, ada beria-ria hati kami sebagai ayah dan ibu yang melahirkan mereka. Berkenan dengan itu, ya Tuhan, pimpin bimbing kami, dengarlah doa kami, agar kami yang mengajar dan kami yang berdoa untuk anak-anak kami yang menyiapkan masa depan anak-anak kami, mereka hidup dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengikuti semua tutur kata dan nasihat yang kami orang tua tanamkan di dalam hati sanubari mereka. Tuhan, karena itu kami berdoa untuk anak-anak kami di dalam keberadaan pendidikan yang sedang mereka jalani dalam masa pandemi COVID ini. Mulai dari SD sampai perguruan tinggi, mereka yang belajar untuk menatap suatu masa depan yang baik dengan ilmu pengetahuan, lengkapilah anak-anak kami juga dengan rasa hormat dan cinta kasih pada Tuhan, pada kami orang tua, dan pada sesama. Kami serahkan seluruh kehidupan di dalam gereja-Mu, ke dalam tangan pimpinan dan bimbingan-Mu, secara khusus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan menyertai fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan menyertai fungsionaris MUPEL dan pengurus regio, serta Tuhan menyertai para pelayan-pelayan yang mengabdi dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan memimpin kami di dalam jemaat GPB Bukit Sion. Topanglah kami untuk menopang sesama dalam cinta kasih yang besar. Kami berdoa untuk semua jemaat kami yang sedang berada di dalam pergumulan dan dalam kesusahan pada masa pandemi ini, yang akan bekerja dalam perlindungan Tuhan, yang mencari pekerjaan berjalan dengan tuntunan penyertaan Tuhan, yang sedang bergumul di dalam kehidupan sehari-hari dengan kondisi fisik yang lemah. Tuhan kiranya menunjukkan belas kasih-Mu, baik yang sedang dirawat ataupun yang merawat. Tuhan, pimpinlah mereka. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, agar Tuhan Dikau yang Maha Baik menyertai Bapa dan Ibu Lohana Pesi, Bapak Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Poi, Ibu Paulina Telu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyus Kurmans, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Siagian, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Silvi Maulete, Ibu Grace Maispatela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsit, Ibu Farida Apitule, Ibu Siman Juntak, Ibu Pandeirot, Bapak Baitanu, Bapak Robin Jawa, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Tuhan berkenan ulur tangan kasih-Mu untuk memelihara mereka. Di dalam doa ini pun juga kami berdoa untuk sejumlah saudara-saudari kami yang sedang menjalani isolasi ataupun yang dirawat. Mereka yang Tuhan Engkau tempatkan di dalam lembaga pendidikan Akbid Gria Husada. Oh Tuhan, Engkau tolong dan pimpin mereka. Sertai dan topanglah mereka di dalam segala pergumulan. Kuatkanlah mereka yang sedang dirawat. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah iman percaya mereka. Ketika orang-orang tua mendengar tentang kondisi sejumlah anak-anak kami ini yang sedang menjalani perawatan, biarlah Tuhan pun senantiasa menolong dan melengkapi mereka. Di asrama di mana mereka tinggal pun Tuhan kiranya berkuasa, supaya yang sedang mengisolasi diri akan mengalami keadaan yang penuh dengan kebaikan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kami sebagai orang yang percaya menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami lihat. Kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga, agar tangan kuasa kasih Tuhan beserta. Karena itu kami mau berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Kasman Gernar Butar-Butar, Bapak dan Ibu Albert Parungkuan, Ibu Yeni Chung Lai, Ibu Febe Pandeirot, Bapak dan Ibu Tiranda Pujo Widodo. Tuhan menyertai keluarga lepas keluarga di dalam jemaat kami ini.
Dan kami mengucap syukur karena dalam minggu yang berjalan ini dan di dalamnya kami ada bersama-sama, Tuhan berkenan menyertai dan menguatkan jemaat kami dan menambah setahun usia bagi mereka yang Tuhan bahagiakan. Hari ini kami berdoa untuk Bapak Tony Silvius Moka. Kiranya Tuhan beserta dalam hari-hari hidup yang ia jalani ke depan. Syukur dan puji atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Sertailah kekasih kami ini dalam keluarganya. Berkatilah ia di dalam pekerjaannya. Anugerahkanlah sukacita kepada mereka semua. Demikian pun Tuhan menyertai keluarga lepas keluarga yang di dalam minggu berjalan ini merayakan pertambahan usia perkawinan mereka. Anugerah Tuhan yang maha besar yang meliputi tiap-tiap rumah tangga menyertai mereka yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari malam ini kami berdoa agar rumah lepas rumah, keluarga lepas keluarga yang di dalamnya Tuhan ikat melalui janji pernikahan perkawinan yang dipelihara. Biarlah semuanya itu dibangun dalam ruh cinta kasih yang besar. Tuhan Engkau yang maha baik. Inilah doa dan permohonan kami. Ungkapan syukur yang kami naikkan. Terimalah semuanya ini yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu ya Bapa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan bukan hanya hasil perjuanganmu.
Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar Tuhan berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan baik bagi kami dan memberikan berkat di sepanjang hidup kami. Sekarang kami membawa persembahan syukur ini. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima persembahan ini ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu bapa dan anak-anak yang terkasih di dalam rumah lepas rumah yang beribadah pada malam hari ini, kita akan mengakhiri persekutuan kita yang menyembah dan memuliakan Tuhan, serta yang sudah mendengarkan ajaran dan didikan Tuhan malam hari ini. Teruskanlah perjalanan hidup beriman sehari-hari. Sebagai orang tua, janganlah berhenti untuk menasihati anak-anak dengan pengalaman perjalanan hidup yang senantiasa berjumpa dengan Tuhan. Bagilah pengalaman hidup yang baik untuk anak-anak. Didiklah mereka untuk mengenal akan Tuhan. Dan biarlah mereka mendengar nasihat dan ajaran yang diberikan Tuhan. Sebab itulah bekal untuk mereka hidup dan sukacita bagi kita di dalam hari tua ketika orang lain mengatakan mereka baik. Biarlah firman Tuhan yang telah didengar dan direnungkan akan menjadi berkat, pembawa berkat bagi banyak orang. Mari memuliakan nama Tuhan Allah kita. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.